Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap bahwa dengan kita menuntut ilmu ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua di dunia dan di akhirat. Nabi SAW pernah menyinggung, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya, mau belajar ilmu agama. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita masih melanjutkan pembahasan rutin dari kajian kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kitab Syarhu Sunnah, penjelasan tentang pokok-pokok agama, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Ya, ini kitabnya Syarhus Sunnah. Adapun syarah yang kita bawa ada dua kitab dari dua ulama. Yang pertama Ithaful Qari bita'liq ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua kami bawakan kitab Aunul Bari bi bayani ma tadammanahu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, yang disusun oleh Syekh Rabi' bin Hadi bin Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang kurang lebih 2 bulan yang lalu baru meninggal. Beliau adalah ulama dari kota Madinah, kemudian dosen di Universitas Islam Madinah di bagian Qismus Sunnah Kuliah Hadis, dan beliau juga termasuk bagian dari pakar hadis setelah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang sekarang tinggal satu di Madinah. Ayahanda dari Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang sekarang umurnya kurang lebih dengan Syekh Rabi kurang 2 tahun, yaitu 90-an. Sudah 90 tahun ya, sudah sekarang kafiful basar, sudah tidak melihat karena sudah faktor umur. Akan tetapi hafalan beliau tentang Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, hafalannya tidak usah ditanya. Tuh lihat ya, tidak pikun. Ulama itu tidak pikun karena mereka selalu bergelut dengan Al-Quran dan selalu bergelut dengan sunnah Nabi SAW
dan yang sehingga Allah jaga di hari tuanya. Ya, karena mereka waktu usia mudanya menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal Sunnah, mempelajarinya, mengamalkan, sehingga di waktu tua Allah jaga mereka, bahkan hafalannya pun masih ada. Ya, kami sempat alhamdulillah mendapatkan kajian beliau menghafal, beliau mengkaji kitab Sahih Bukhari, Muslim, kitab-kitab Sunnah bihifzihi, dengan hafalannya. Bahkan disebutkan rawi-rawinya sampai Rasulullah dijabarkan satu-satu dengan hafalannya. Padahal umur beliau berapa? 90 tahun, 80, 90 tahun. Yang mana kebanyakan orang umur segitu sudah nggak tahu apa-apa, seperti anak bayi lagi. Tapi lihat ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran bagi kita yang masih muda, ya, yang belum sampai ke umur situ, agar ya sering-sering meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan yang terbaik dari kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang kita bahas yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah al-imanu bi azabil qabr. Mengimani tentang azab qabr. Mengimani tentang dua malaikat yang menanyakan mayit. Dan apabila kita berbicara tentang azab qabr, maka kita juga berbicara tentang kenikmatan kubur. Ya, kenikmatan kubur, kemudian fitnahnya. Tapi bismillah, kita ucapkan bismillah untuk memulai penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullah, al-muallif penyusun kitab mengatakan, wal imanu bi azabil qabri wa munkar wa nakir. Mengimani adanya azab kubur dan adanya munkar serta nakir. Ini ayuhal ikhwah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengomentari penjelasan statement Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Kata beliau, ini bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tidak boleh diingkari, yang tidak boleh diselisihi. Yang menyelisihinya bisa keluar dari ranah jalur akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dikeluarkan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan bisa dikeluarkan dari agama Islam. Kenapa sampai dikeluarkan dari agama Islam? Karena ini bagian dari rukun pokok. Bahasa Arabnya usul. Usul Ahlus Sunnati wal Jamaah yang terbesarnya rukun iman. Al-imanu bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Di antara iman kepada hari akhir, yakni al-imanu ma ba'dal maut. Keimanan setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Kata beliau, kadzalika min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah seorang hamba mengimani adanya azab kubur, kemudian mengimani adanya naimul qabri, adanya kenikmatan kubur. Karena al-mayyitu, mayit tatkala diletakkan di awal pertama di liang lahatnya, di alam barzahnya, ada dua kemungkinan. Imma an yu'adzaba fi qabrih wa imma an yuna'am. Entah dia diadab wal iyadhu billah, atau mendapatkan kenikmatan kubur. Semoga kita semua mendapatkan kenikmatan kubur dan dijauhi dari azab kubur. Katakan amin ya Allah. Allahumma amin. Ila an yub'atsa yaumal qiyamah. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan hari kiamat. Sampai dibangkitkan hari kiamat. Disebutkan oleh Syekh Rabi di sini, adapun orang-orang mukmin mendapatkan kenikmatan. Adapun azab kubur itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi al-kafirin, orang-orang kafir. Bagi al-munafiqin, munafik nifaq akbar. Yang nifaknya munafik seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga, al-mujrimun, para pendosa. Ya, para pendosa dari kalangan kaum muslimin. Orang-orang yang bertauhid, yang membawa dosa dan belum bertaubat, maka akan bagian dari penyucian dosa adalah diazab di alam kuburnya, sehingga nanti di hari kiamat diringankan dosanya karena sudah mendapatkan azab
kubur jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu penggalan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Baik, ayyuhal ikhwah, disebutkan di sini kata Syekh Shalih Fauzan, adapun alam kubur atau qabru, ya, adalah manzilatun bainad dunya wal akhirah. Dia adalah satu tingkatan setelah dunia dan sebelum akhirat. Ya, satu fase, satu keadaan sebelum akhirat dan setelah dunia. Bahasa lainnya, mereka yang tinggal di situ adalah para alumni dunia. Ya, para alumni dunia, bukan para alumni sekolah ini dan itu, Pak. Alumni dunia itu apa? Mana alumni dunia itu yang di pemakaman? Itu adalah mereka alumni dunia, ya. Walidzalika yusamma bil barzakh. Dalam bahasa syariatnya fase ini dinamakan fase al-barzakh. Apa artinya al-barzakh? Al-barzakh adalah al-hajizu baina syai'ain. Pembatas antara dua tempat. Ya, pembatas antara dua tempat. Dalam bahasa Arab secara bahasanya barzakh artinya pembatas. Ya, antara dua tempat sehingga tidak saling berbenturan atau bertemu. Contoh kalimat barzakh secara bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Allah menceritakan dua laut yang bertemu, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Apa kata Allah? Dialah Allah yang membiarkan dua lautan maraj mengalir, yaltaqiyan saling bertemu, ya. Bainahuma, di antara dua laut tersebut, barzakhun, ada pembatas, penghalang, la yabghiyan, sehingga tidak saling bercampur. Dan subhanallah, ya, kita di era media sosial kita melihat fenomena ini, ada dua laut warna airnya berbeda, ya, airnya bertemu, berkumpul, tapi subhanallah ini tidak tercampur dan ini tidak tercampur. Ini rasanya asin, ini rasanya tawar. Siapa yang menjadikannya? Allah Azza wa Jalla. Coba secara logika ini nggak masuk nih. Coba mana orang matematika, orang IPA, orang fisika, mana orang teknologi, coba sebutkan masalah ini. Buntu dia. Kenapa? Ini murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saking kekuasaan Allahnya nampak sampai disebutkan dalam Al-Qur'an. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, dua laut, ya, tidak bakal bisa bercampur walaupun secara kasat mata bercampur. Yang asin tetap asin, yang yang segar tetap segar. Itu secara bahasa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran al-barzakh, pembatas. Ya, al-barzakh artinya pembatas. Sehingga kita simpulkan, kata Syekh Shalih Fauzan, fase kehidupan manusia itu ada tiga. Fase kehidupan manusia ada tiga. Darud dunia, fase dunia yang kita sekarang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua, darul barzakh, ya, fase al-barzakh. Kemudian yang ketiga, darul qarar, fase kehidupan yang abadi, yaitu apa? Akhirat yang finishnya cuma dua. Kemana Pak finishnya? Dua. Jannah, semoga kita bagian dari ahlul jannah, katakan amin ya ikhwah. Allahumma amin. Atau wal iyadzu billah ilan nar, atau ke neraka. Adapun mukmin yang muwahhid, yang bertauhid, maka tidak kekal di neraka. Ya, sebatas dosanya disucikan saja, kemudian dikeluarkan dari neraka dalam bentuk arang. Ya, sudah faham, menjadi faham, arang yang terbakar, kemudian dicelupkan ke sungai yang namanya Sungai Al-Haya, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, kata ahlu surga ini punya lakopnya Pak, punya julukannya nih. Ahlun nar yang baru masuk surga, apa julukannya, mau tahu?
julukannya namanya Al-Jahannamiyun. Tahu Al-Jahannamiyun? Alumni neraka jahanam. Ya, alumni neraka jahanam, mengerikan sekali Pak ya. Alumni universitas ini, alumni universitas ini alumni neraka jahanam. Ya Allah, mengerikan sekali ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua menginginkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab sebagaimana redaksi yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun darud dunia, fase dunia kata Syekh Shalih Fauzan itu adalah fase untuk beramal. Fase untuk apa? Beramal soleh, membekali diri agar nanti bertemu Rabb dengan membawa amalan tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Ya, sehingga hakikat kehidupan dunia ya untuk beramal, bukan untuk sekedar mencari sesuap nasi kata sebagian orang ya, dan sebongkah berlian ya, akhirnya sampai melupakan kewajiban sholat ditinggal, silaturahmi diputus ya, kemudian melakukan dosa sampai ngambil yang haram demi untuk bisa ngisi perutnya. Wafil akhir ketika mati semuanya nggak dibawa. Kenapa? Karena hakikat dunia untuk apa? Untuk kita beramal. Kita diciptakan di dunia untuk beramal, tidak ada yang lain. Apa dalilnya? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 atau 57 kurang lebih ya, atau 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku kata Allah, untuk mentauhidkanku. Artinya kata Allah bahasa lainnya, kalau ente nggak beribadah ngapain anak nyiptain ente? Anak ini nyiptain ente untuk beribadah kepada aku kata Allah. Sehingga tatkala seorang hamba tidak menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, maka sejatinya dia sudah keluar dari jalur rel yang telah Allah gariskan untuknya. Ibarat kereta api anjlok. Kalau anjlok nggak bisa berjalan. Ibarat ikan dikeluarkan dari airnya, nggak lama tuh bertahan hidup. Makanya orang-orang yang keluar dari rel ini nggak lama hidupnya Pak. Baru satu kena musibah kecil, bunuh diri. Diputusin pacarnya, sudah ini sesuatu yang haram, bunuh diri. Naik ke sutet, ya, udah mau bunuh diri, ngerepotin orang, ya, menabrakkan diri ke kereta api, menerjunkan diri ke jurang. Kenapa? Karena hatinya neraka jahanam. Karena hatinya adalah neraka jahanam dan jasadnya adalah kuburan bagi hatinya. Kenapa? Karena hati ini butuh yang namanya makanan dan gizi. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan dan gizi. Sehingga kalau orang ingin hidup bahagia di dunia, maka ikutilah rel ini. Apa relnya? Penuhi gizi dalam dua unsur yang ada pada diri kita. Yang mana seorang hamba itu terdiri jasad dan apa satunya? Ruh, yang masing-masing memiliki gizi. Kalau dua-duanya disuplai, pasti dia akan hidup bahagia. Pernah diceritakan oleh Syekh Yasir Ad-Dawsari, Imam Al-Haram Al-Makki, Imam Masjidil Haram sekarang. Ya, beliau suaranya lagi naik daun ini. Ya, beliau bercerita ketika lagi setor hafalan kepada gurunya, ya, ada seorang anak muda yang mukanya gundah gulana, risau, murung, ya, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan baginya, nggak bahagia. Akhirnya dia mengatakan kepada gurunya tersebut, ya Syekh, saya menginginkan engkau. Kata Syekhnya, kalau nggak saya pernah cerita di sini belum ya. Akhirnya kata Syekhnya, tunggu sebentar. Anak lagi mendengarkan setoran dari beberapa murid. Sambil nunggu setoran, antum coba berwudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran. Habis itu nanti saya panggil. Ternyata dilakukan nih sama orang tersebut, berwudu, salat dan membaca Al-Quran. Selang beberapa waktu sekitar 45 menitan, selesai setoran, dipanggil anak tersebut, pemuda tersebut. Kesini engkau wahai anak muda. Ya, syab, namanya syabab, itu kata orang sana. Apa kata Syekh? Demi Allah, muka yang
menghampiri beliau itu tidak sama seperti muka ketika awal datang murung. Ya, murung, gundah gulana, ya, memendam kesedihan, memendam himpitan hidup. Mukanya apa? Mukanya berbeda, yaitu cerah, sumringah, ada unsur kebahagiaan, nur yang terpancar dari mukanya. Akhirnya kata anak tersebut, manahtaj, mayahtaj, saya sudah nggak butuh. Tapi kenapa nggak butuh? Duduk di sini. Diceritakan. Ternyata anak muda itu paham maksud yang diinginkan oleh Syekh. Tetapi Syekh di sini ingin memberikan pelajaran kepada anak tersebut, wahai anak muda, wahai syabab, ya, ketahuilah bahwasannya di dalam dirimu itu ada ruh dan jasad. Ada jasad dan ruh, dan masing-masing mempunyai makanan yang wajib disuplai, vitamin gizi yang wajib disuplai. Jasadmu adalah berupa makanan dari tanah, dari bumi semuanya, dan makanan yang kita makan semuanya dari tanah kebanyakan. Dan ruhmu itu harus disuplai makanan dari langit, yaitu wahyu Al-Quran, dan dari sunnah Nabi SAW, kemudian dari ilmu yang bermanfaat. Itu adalah makanan ruhmu. Maka tatkala engkau datang ke sini, mendatangiku, aku melihat bahwasannya ruhmu sedang meronta-ronta, kelaparan. Makanya engkau gelisah, engkau gundah gulana, engkau tidak bahagia. Walaupun mungkin secara jasad Anda bisa bahagia secara materi, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Akhirnya orang itu paham. Maka ketika Anda membaca Al-Quran, ketika Anda sholat, ketika Anda berwudu, maka itulah makanan ruhmu, dan engkau sekarang tersenyum kembali. Tuh lihat. Jadi kalau kita ingin menikmati hakikat kehidupan dunia ini, maka berjalanlah sesuai yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat kehidupan dunia, yakni tempat untuk beramal, tempat untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Kemudian fase yang kedua yang disebutkan Syekh, Darul Barzakh. Fase barzakh adalah fase penungguan, intidhar, menunggu. Fase menunggu. Kenapa? Wa darul qarar, dan darul qarar fase qarar artinya kita artikan keabadian. Kehidupan yang hakiki, yang abadi adalah akhirat, yaitu fase pembalasan. Pembalasan, mendapatkan pahala atau mendapatkan hukuman dari dosanya. Coba kita perhatikan perkataan Syekh Al-Fauzan bahwa al-barzakh artinya fase menunggu. Naam, karena seseorang tidak selamanya di barzakh. Di alam kubur hanya waktu tertentu saja. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan di hari kiamat, yang mana itu gerbang menuju akhirat. Awal gerbang menuju akhirat. Oleh karenanya maka di dalam surat Takatsur ayat 2, Allah menggunakan kalimat ziarah ketika mengatakan kuburan, alam kubur. Hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah dunia, kemewahan dunia telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kuburan. Apa maksudnya berziarah ke kuburan? Yakni sampai kalian dimasukkan ke liang lahat, ya, dan masuk ke fase alam barzakh. Lihat, Allah mengatakan ziarah, tidak mengatakan kalian akan hidup selamanya di kuburan. Tidak, ziarah. Kenapa? Karena hanya sebentar saja, sampai dibangkitkan sampai hari kiamat. Ya, karena di kuburan sebentar, kemudian dibangkitkan sampai hari kiamat. Sehingga dari sini kita bisa tahu, ayyuhal ikhwah, ya, ada istilah ini menurut Islam artinya sebentar di kuburan.
Dari sini kita bisa tahu ungkapan kesalahan yang sudah menyebar di masyarakat, ada istilahnya dari orang kafir dan diadopsi oleh sebagian kaum muslimin yang lemah imannya atau yang belum tahu ilmunya, yaitu kalimat rib. Kalau ada orang mati, ada istilah apa? Rib. Apa artinya, Pak? Rest in peace. Artinya apa kalau diartikan? Rest, istirahat dalam kedamaian. Dan sekarang sudah mulai diterjemahkan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, sebagai tempat peristirahatan yang terakhir. Kan sering tuh kalau di takziah, jazakumullah khair kepada para pentakziah yang sudah mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini salah apa benar? Salah, jelas. Karena Allah mengatakan hatta zurtumul, sampai kalian berziarah. Yang namanya berziarah selamanya atau hanya sesaat? Sesaat. Hanya sesaat. Kemudian perkataan Nabi SAW yang membantah omongan ini, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu pintu gerbang menuju kampung akhirat. Inna jaminhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kuburan itu fase pertama menuju ke kehidupan akhirat. Kalau dia di sini selamat, maka setelahnya akan lebih mudah lagi. Tapi kalau di sini sudah diazab, dikhawatirkan ke depannya lebih berat. Artinya bahwa itu awalan, awal fase. Nah, orang-orang zaman sekarang mengatakannya apa? Peristirahatannya terakhir. Peristirahatan terakhir itu kapan, Pak? Peristirahatan terakhir tatkala kaki kita menginjakkan surga. Tatkala kaki kita menginjakkan tanah surga, itu tempat peristirahatan yang terakhir. Kenapa? Karena tidak ada surga lagi. Artinya setelah surga itu yang paling terakhir. Khalidina fiha abada. Kekal abadi selamanya, tidak ada kematian di dalamnya. Tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak ada kepanasan, tidak ada kedinginan, tidak ada keringat, bahkan tidak ada, maaf namanya, buang air besar atau buang air kecil. Semuanya pure murni isi apa? Kenikmatan, kelezatan pada di surga. Dan kenikmatan tertinggi yang pernah kita bahas apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa memandang wajah Allah di surga kelak. Allahumma amin. Pernah kita bahas hadisnya, alam azidkum, ya, tatkala Nabi mengatakan idza dakhala ahlul jannatil jannata, tatkala penduduk surga masuk surga, maka Allah berfirman kepada penduduk surga, alam azidkum, maukah aku tambahkan? Maka penduduk surga agak bengong, Pak, agak bingung. Loh, kok mau ditambahkan? Tambahkan apa nih? Ya, semuanya sudah banyak, ada istana, ada bidadari, ya, semua kenikmatan ada. Maka Allah berfirman, alam azidkum, mau aku tambahkan? Maka para ahlul jannah sedikit bingung dan berkata, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan kulit kami? Wa tudkhilana al-jannata wa tunjina minan nar, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka? Artinya cukup, ini sudah luar biasa ya Allah. Maka fakashafal hijab, Allah bukakan hijab, ya, sehingga mereka semua memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa kata Nabi? Fama utu syai'an ahabba ilaihi min nazarillahi ta'ala. Ya, dan tidaklah ada kenikmatan yang lebih indah, yang lebih tinggi, yang lebih besar ketimbang ahlu surga memandang wajah Allah. Lupa sama kenikmatan lainnya, lupa. Ya, kenapa? Memandang wajah Allah yang selama ini kita beribadah kepadanya. Sama seperti orang kalau awal umroh itu melihat Ka'bah, yaitu biasanya tumpah di situ. Kenapa? Ini kiblat yang selama ini saya sholat, ternyata di depan saya. Sekarang saya bisa memandang Ka'bah. Lah bagaimana lagi nanti di hari kiamat di surga, ya, beribadah kepada Allah 60, 70, 80 tahun nggak pernah melihat Robnya, tahu-tahu melihat Robnya di surga. Bagaimana itu? Kebahagiaan yang terpancar
yang dimiliki oleh seorang hamba di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita sebutkan ya apa dalil-dalil ya, masalah azab kubur dan naim kubur ini banyak sekali. Hadisnya mutawatir sekali. Mutawatir itu adalah periwayatan hadisnya lebih dari 30 sahabat. Sehingga orang yang mendustakan hadis mutawatir bisa dikeluarkan dari agama Islam karena sudah mendustakan banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sebagian kaum muslimin yang mengingkari azab kubur, ada, yaitu dari golongan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, entah itu kena subhatnya atau kena takwilnya, sampai-sampai mereka yang naruh CCTV di alam kubur, ya, sampai naruh mikrofon, ingin tahu benar nggak katanya malaikat itu mendudukkan si mayit, ya, katanya suara jeritan mayit ini terdengar keras, tuh lihat, mereka menganalogikan kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia. Tidak mungkin, nggak bisa, karena sudah beda alam. Kita saja dalam kehidupan dunia, ya, ada orang tidur di samping kita merasakan mimpinya orang yang tidur, tidak? Tidak. Padahal antum duduk di sebelahnya, ya, dia mungkin dapat mimpi baik atau mimpi buruk, antum duduk di sebelahnya nggak bakal merasakan. Kenapa? Yang merasakan hanya dia. Itu baru di dunia. Lah ini gimana lagi jika dianalogikan dengan kehidupan setelah kematian? Ya, naam mereka hidup, tapi kehidupan alam barzakh bukan kehidupan dunia. Bisa dipahami ya? Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Qur'an, kita sebutkan dulu dari Al-Qur'an. Di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dari Al-Qur'an, ya, banyak isyarat yang mengatakan azab kubur. Di antaranya surat As-Sajdah ayat 21, Allah mengatakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan kelak kami akan timpakan kepada mereka azab yang rendah sebelum azab yang besar. Sebelum azab yang besar. Ini surat saja biasa disebutkan, dibaca di sholat subuh di awal Jumat atau di Jumat pagi. Tetapi ini tidak sunnah jika memang keberatan makmumnya, karena suratnya panjang. Jadi kita aja di pesantren itu baca ini, santri banyak berdehem, ya, apalagi kalau di kelas Masjid An-Nur misalkan, khawatirnya nanti bubar sholat sejadah dibaca. Begitu surat Al-Insan, ya, di Masjidil Haram pun surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dibacanya dengan cara cepat, khawatir memberatkan makmum, ya. Jadi sunnah itu, Pak, sunnah itu lihat kondisi makmumnya. Jangan letter-lekan ini kan sunnah Ustaz, jadi kita baca, tidak. Lihat makmumnya. Kalau makmumnya banyak yang gak kuat, maka sunnahnya apa? Surat-surat pendek. Jangan sampai orang lari dari sholat berjamaah gara-gara imamnya bacanya panjang-panjang. Ini bukan sunnah. Lihat, Nabi pernah memarahi siapa? Mu'adz bin Jabal, baca surat dalam satu surat Al-Baqarah sampai habis. Al-Baqarah sampai habis, bayangkan. Akhirnya kata Mu'adz, ente ini munafik, saya laporkan ke Rasul. Maka kata orang ini, justru saya akan laporkan ente ke Rasulullah, karena ente sholatnya panjang. Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi SAW tentang perbuatan Mu'adz ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi memanggil Mu'adz, mukanya merah, ya. Afattanu anta ya Mu'adz, afattanu anta ya Mu'adz, afattanu anta ya Mu'adz. Apakah ente ingin membuat fitnah di kalangan umat ini? Apakah ente ingin membuat fitnah di kalangan umat ini? Apakah ente ingin membuat fitnah di kalangan umat ini? 3 kali Nabi mengatakannya. Tuh lihat, berarti sunnahnya adalah dilihat kondisi makmumnya.
kondisi makmumnya. Kalau imamnya, kalau makmumnya banyak yang tua, banyak yang sudah berumur, ya perlu dikondisikan, jangan panjang-panjang banget lah, sedang-sedang saja lah, yang normal-normalnya. Kalau mau panjang dibacanya cepat. Jadi itu sebenarnya di Arab Saudi sana, sebelum menjadi imam itu ada namanya pembekalan fikih imam dan para khatib. Apa saja disebutkan, karena di sana sekarang satu struktur, satu komando lewat Departemen Agama atau Kementerian Agama. Bahkan satu khutbah pun di Arab Saudi semuanya satu judul, seluruh Saudi, ya, satu judul. Misalkan judul hari ini tentang gempa bumi, misalkan semuanya tentang gempa bumi, termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena sudah terstruktur. Baik, ikhwan fillah, Allah wa iyyakum. Ini gara-gara ada kalimat surat As-Sajdah yang sampai kemana-mana. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan kami timpakan kepada mereka azab yang rendah sebelum azab yang besar. Kata para ulama, azab yang rendah adalah azabul qabr, itu azab al-qabr. Wakil ada juga yang berpendapat azab di dunia. Azab di dunia. Itu yang pertama dari Al-Quran. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat 46, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Fir'aun, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka selalu dipaparkan kepada Fir'aun di setiap pagi dan sore. Dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masukkanlah keluarga Fir'aun, bala tentara Fir'aun, ya, dengan azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Kata para ulama, di sini Fir'aun belum masuk neraka atau belum terjadi hari kiamat, sehingga dipaparkan di sini neraka ke Fir'aun itu di alam kubur, di alam barzakh, di setiap pagi dan sore, ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tatkala hari kiamat, maka dia akan dimasukkan ke neraka yang paling dalam dan azab yang paling pedih. Waliyahulillah. Kemudian juga surat Thaha ayat 124, Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, berzikir dari Allah, mengingat Allah, melenceng dari agama, tidak mau nurut terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini lanjutan ayatnya. Kata Allah, ya Allah, kenapa engkau himpunkan kami, bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami di dunia itu bisa melihat. Maka kata Allah, ya begitulah engkau ketika di dunia datang ayat-ayat kami, engkau berpaling, engkau melupakannya, maka pada hari ini kami melupakan engkau. Waliyahulillah, sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat kalimat ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kata para ulama, kehidupan yang sempit yakni di alam barzakh, yakni isyarat tentang adab kubur, isyarat tentang adab kubur. Baik, adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatirah. Di antaranya, ayuhal ikhwah, hadis yang disebutkan oleh Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi salat mengimami salat gerhana matahari, kemudian Nabi berpaling, yakni menghadap ke makmum, berkhutbah, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian mengatakan, amma ba'd, ma min syai'. Sudah masuk?
Sudah masuk Isya? Belum? Sudah masuk Isya? Sudah. Tapi kita break sebentar untuk masuk Isya. Habis itu kita lanjutkan sedikit saja, insyaallah. Kita masih menyebutkan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW tentang adanya azab kubur dan kenikmatan kubur. Tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengimami salat khusuf gerhana. Kemudian setelah selesai beliau berkhutbah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian mengatakan amma ba'd. Kata beliau, ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha. Tidak ada satupun yang aku belum melihatnya kecuali sekarang saya sedang melihatnya dari tempat saya berdiri sekarang. Hatta al-jannata wan nar, sampai saya pun juga melihat surga dan neraka sekarang, kata Rasul. Wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban aw mithla fitnatil masih dajjal. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwasannya kalian akan mendapatkan fitnah kubur
qariban, dalam waktu dekat, seperti fitnahnya Masih Ad-Dajjal. Fitnah kubur kata para ulama, yakni pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, makanya di sini Asma mengatakan, perawi hadis, la adri ay dzalik, saya tidak tahu apa maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, fayu'ta ahadukum fayuqal. Lihat, ini tafsir dari fitnah tadi. Fitnah di sini bukan artinya menuduh orang tanpa bukti, bukan. Fitnah di sini pertanyaan alam kubur. Fayu'ta ahadukum, maka didatangkanlah kepada orang yang baru datang dari dunia. Ya, fayuqal, maka dikatakan, ma ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuanmu, apa ilmumu tentang orang ini. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, adapun seorang mukmin dan seorang yang yakin, dia akan menjawab, huwa Muhammad, huwa Rasulullah, dia Muhammad, dia Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat wal huda, datang kepada kami dengan petunjuk, dengan hidayah. Fa ajabna, kami ikuti. Wa ata'na, kami taati apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqalu lahu, maka malaikat mengatakan ini sebagai jawaban, nam, tidurlah engkau. Qad kunna na'lamu innaka la tu'minu bihi, kami sudah tahu engkau pasti akan jawab dengan jawaban ini. Allahu Akbar, luar biasa ya. Kami sudah tahu engkau pasti akan menjawab dengan jawaban ini, karena yang meneguhkan seorang bisa menjawab adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah meneguhkan dengan perkataan yang sabit, perkataan yang kokoh, yang teguh bagi orang-orang yang beriman, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim sesuai dengan kehendaknya, sehingga seorang bisa menjawab. Itu bukan karena dia tahu sebelumnya di dunia, lah, tapi atas dasar pertolongan dari Allah, atas dasar amal salehnya dia, atas dasar keimanan dia kepada Allah, itu yang akan meneguhkan dia. Ya, bukan karena dia tahu di dunia. Lihat jawabannya orang munafik sekarang. Lihat jawabannya orang munafik. Ya, wa ammal munafiq, adapun seorang munafik atau murtad, orang yang ragu. Kalau kata netizen, imannya setipis tisu. Ya, apa mengatakan la adri, dia sambil teriak, ha ha ha, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku nggak tahu, aku pernah mendengar ini waktu di dunia dan saya ikut-ikutan saja. Tuh lihat, dan saya hanya ikut-ikutan saja. Artinya malaikat apa? Malaikat ngambil palu gada, ya, memukulkan sambil mengatakan la daraita wa la talaita. Engkau enggak belajar, engkau enggak membaca, engkau enggak mempelajari agama, sibuk dengan dunia dan tidak mau memperhatikan agamamu, sehingga engkau enggak bisa menjawab. Waliyahulillah. Akhirnya apa? Fatakhtalifu adla'uhu, tulang belulangnya berserakan. Ya, dalam riwayat lain, fayasihu sayhah, mayit ini berteriak, yang mana teriakannya yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain, semua mendengarnya, termasuk binatang ternak mendengarnya, kecuali manusia dan jin. Hatta binatang ternak mendengar, Pak. Makanya antum perhatikan di kuburan, ada nggak kambing lewat, ada nggak ayam lewat. Kalaupun lewat langsung menjauh. Karena apa? Karena mereka mendengar azab kubur, mendengar teriakan azab kubur. Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kudanya sakit, ya sakit lama, nggak semu-semu, beliau bawa kudanya ke pekuburan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, atau pekuburan pemakaman orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi? Kudanya, maaf ya, diare,
mencret-mencret sambil muntah-muntah. Ya, setelah itu jadi sehat kembali. Kenapa? Karena dia mendengar teriakan orang yang lagi disiksa di bawah tanah. Disiksa di bawah tanah. Lah zaman sekarang kuburan di tempat mesum, Pak. Ya, orang pacaran di kuburan. Sekarang kuburan sudah nggak angker lagi, sudah Pak, nyala ya setiap hari. Ya, bahkan ada acara-acara di sana yang tidak disyariatkan. Ya, ini tidak benar. Duduk-duduk di kuburan, padahal di bawah mungkin lagi diazab wa ya'udzubillah, di atas lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kembali ke pembahasan, lihat kata malaikat tadi mengatakan la daraita wa la taraita. Engkau tidak mempelajari, engkau tidak membaca, engkau tidak memahami, sehingga engkau tidak bisa menjawab. Maka dari sini kata para ulama, agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, hendaknya seorang hamba belajar agama, memfokuskan agama ketika di dunia. Karena agama ini dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas taklid. Karena agama dibangun di atas ilmu, bukan dibangun apa kata ustadznya, kiainya. Nah lihat, la adri, saya nggak tahu. Sami'tun nas, aku pernah dengar nih omongan ini, tapi saya hanya ikut-ikutan saja. Yani beo, orang melakukan ini ikutan, kan yang penting kan baik Ustaz. Iya baik, silakan, tapi nanti tanggung jawabnya di akhirat. Jadi dari sini agama itu dibangun di atas ilmu menurut Al-Quran dan Sunnah, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan mempelajarinya. Sama-sama, walaupun sudah tua nggak apa-apa belajar. Karena Allah akan menilai proses, bukan menilai hasil. Itu ayatnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya kalian apabila mati, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Apabila seorang di antara kalian meninggal, maka di alam barzah akan ditampakkan surga atau neraka. Surga atau neraka. Kalau dia bagian dari ahlul surga, maka akan ditampakkan surga setiap pagi dan sore. Kalau dia termasuk ahli nar wal iyadzubillah, maka akan dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumil qiyamah. Ini tempatmu nanti. Ya, dan terus akan dipaparkan sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Kemudian satu hadis lagi, dan ini kita tutup, adalah hadis tawil tentang fitnah kubur. Ya, apabila seorang meninggal, hadis Bara ibn Azib, ya, seorang mukmin, maka datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, malaikat ini mendudukkan si mayit. Jadi mayitnya dalam keadaan duduk. Awas jangan dibongkar kuburannya. Ya, fayakulani, maka dua malaikat ini mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka orang mukmin tersebut, Rabbi Allah. Maka malaikat ini mengatakan, madinuk, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian dua malaikat itu mengatakan, ma hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum, siapakah seorang yang diutus untuk kalian? Maka dia mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lah, kemudian mengatakan lagi, wa ma ilmuk, apa ilmumu? Ya, ini tambahan ya, biasanya 3 pertanyaan, ini tambahan. Hadisnya riwayat Ahmad dan Abu Daud. Qal fayaqul, maka seorang mukmin ini, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, kemudian aku beriman dan aku membenarkannya, mempercayainya. Maka inilah dalilnya. Ya, disebutkan dalam riwayat lain, maka malaikatnya ini yang datang warnanya hitam biru. Warnanya hitam biru, yang bernama pertama Munkar, yang kedua adalah Nakir. Jawabannya sama. Kemudian dikatakan kepadanya, orang ini bisa mengatakan setelah bisa menjawab pertanyaan, summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'a fi sab'in. Maka kuburannya dilapangkan 70 kali 70. Kemudian diberikan cahaya untuknya, kemudian dia dikatakan tidurlah. Maka mayit ini mengatakan, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Apakah saya boleh kembali ke keluarga untuk mengkhabarkan apa yang aku dapatkan? Maka dua malaikat ini mengatakan, tidurlah. Seperti tidurnya pengantin yang tidak ada yang membangunkan kecuali orang yang paling ia cintai nantinya. Artinya ini bagian tidur di sini adalah tidur bagian kenikmatan dari kenikmatan alam
kubur ya, terus akan dibangkitkan sampai hari kiamat. Adapun munafik, dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna faqultu mithlah. Aku pernah mendengar ucapan ini dan saya tidak tahu. Maka malaikat mengatakan qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah ngira ente enggak bakal bisa jawab. Kata malaikat, kami sudah ngira ente enggak bakal bisa jawab. Ya, kenapa? Karena ente la daraita wa la talita. Ente enggak pernah belajar dan tidak pernah membaca Al-Qur'an. Akhirnya dikatakan iltami'i alaih, fayuqalu lil ardi iltami'i alaih. Himpitlah dia. Ya, fataltami alaih, maka bumi pun menghimpitnya. Fatahtalifa fiha adla'uhu, maka tulang berulangnya berserakan. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min majdihi dzalik. Terus senantiasa akan diazab sampai hari kiamat. Ya, berarti lihat Abu Jahal, Abu Lahab sekarang diazab di alam kubur sudah 14 abad. Ya, sudah 14 abad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendapatkan naim qabr, mendapatkan kenikmatan kubur sudah berapa? 14 abad. Padahal kita tadi kita kabarkan bahwasanya alam kubur adalah fase menunggu. Menunggunya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bisa jadi berada di alam kubur lebih lama ketimbang kita waktu di dunia. Di dunia 60, 70, 80. Di alam kubur bisa 1000, 2000, 3000, 4000. Wallahu ta'ala a'lam, sampai dibangkitkan hari kiamat. Kemudian satu poin lagi dan ini kita tutup, perintah Nabi untuk berlindung dari azab kubur. Ya, Nabi SAW bersabda, apabila kalian bertasyahud, maka hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari 4 poin. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini penting ini ya ikhwan. Wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Di antara sebab-sebab untuk menjauhkan dari azab kubur banyak. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjaga ketika bersuci, istinja. Karena di antara, kata para ulama, di antara orang banyak terkena azab kubur tatkala dia bersuci enggak bersih atau tersingkap auratnya. Ini kebanyakan orang mukmin terkena azab kubur karena 2 poin ini. Pertama, karena tidak bersuci. Yang kedua, tukang ngadu domba. Tukang menyulut api ngomporin walaupun bercanda. Hati-hati, ini walaupun bercanda nih ya. Ente kata simpulan kayak gini. Dan akhirnya dua-duanya ribut terjadi. Maka ini sebab seorang mendapatkan azab kubur. Kemudian masalah bersuci, hati-hati. Percikan air kencingnya misalkan terkena celana atau bagian tubuhnya dan tidak dibasuh, dicuci, kemudian dia sholat, ini pertanda terkena azab kubur. Sebab seorang terkena azab kubur, hati-hati. Kemudian juga di antara sebab yang bisa menjauhkan seorang dari azab kubur adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Surat Tabarak ini di antara fadilahnya adalah seseorang akan dijauhkan dari azab kubur. Dan yang ketiga, perbanyak doa, mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Ya Allah, berikanlah kepada hamba, tetapkanlah hati hamba di atas iman dan takwa. Karena di antara yang menentukan hati setelah pertolongan Allah adalah iman dan takwa. Dan seorang meninggal dalam keadaan Islam dan iman yang sempurna, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga amalan-amalan maksiat secara umum itu bisa mendatangkan azab kubur. Amalan-amalan maksiat secara umum itu bisa mendatangkan azab kubur. Dan ada yang disebutkan secara terperinci seperti menimbun barang supaya harganya pada naik, itu juga sama. Kemudian juga kurang lebih ya seperti itu. Yang intinya yang disebutkan Nabi, beristinja tidak baik, tidak bersih, dan suka mengadu domba. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Wallahu taala
a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur, dan mendapatkan surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Allah. Katakan amin ya Ikhwan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.